Delicious, balik lagi sama aku Aziza. Pagi ini kita akan ngebahas mengenai topik yang sangat penting untuk pelaku usaha, terutama di bidang kosmetik, yaitu tentang perizinan BPOM. Dan kali ini aku nggak akan sendirian, karena saat ini kita udah ditemani sama apoteker kita, Kak Alifa. Halo Kak Alifa. Halo Kak Aziza, selamat pagi. Selamat pagi, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Akhirnya lagi sibuk apa sih Kak? Ini sibuk ngurusin untuk perizinan BPOM dan untuk perizinan merek. Oke, tadi udah disepil tentang perizinan BPOM. Boleh nggak sih Kak dijelasin sedikit tentang bagaimana sih perizinan BPOM itu? Perizinan BPOM itu kan untuk mengeluarkan izin produk ya, agar dia itu kualitasnya, mutunya itu terjamin dan aman ketika di pasaran. Seperti itu. Untuk perizinan BPOM itu sebenarnya kita daftarnya secara online di web BPOM. Nah sekarang itu ya Mbak Azizah, yang menjadi PR saya adalah untuk sistemnya notifikasi BPOM itu ada perkembangan. Itu ada dua sistem baru, ada sistem baru. Jadi yang mengharuskan saya untuk menghandle dua sistem. Yang satu sistem lama dan yang satu itu sistem baru. Jadi itu yang kadang ngebuat ini ya lama mungkin ya? Iya betul. Dari estimasinya BPOM sendiri itu punya estimasi yang cukup lama juga. Dari perusahaan juga kita punya estimasi waktu juga ya. Jadi itu bikin agak lama. Sebenarnya nggak lama banget. Kalau misal beruntung ya kita bisa cepat. Kalau nggak ada beberapa kendala, biasanya kendala itu bisa dari dalam, bisa dari luar gitu kan. Itu bisa bikin molor lah waktunya seperti itu. Kemudian kalau untuk syarat-syaratnya itu apa aja sih Kak yang kita perluin untuk pendaftaran BPOM? Mungkin bisa saya jelaskan sistem dulu ya. Jadi di sistem lah ada dua sistem yang saya tadi jelaskan itu ya. Yang sistem lama itu kan sudah sistem yang bertahun-tahun ya istilahnya gitu, sudah prepare semua. Sedangkan yang sistem baru ini baru bulan kemarin itu dirilis, dan ketika saya bisa login itu belum prepare, jadi sistemnya belum benar-benar matang gitu ya? Ya betul. Jadi ketika ada pertanyaan tentang sistem baru dari BPOM pun yang bisa menjelaskan itu hanya pusat. Nah yang sistem lama itu kita hanya bisa melakukan pendaftaran produk. Kalau untuk pendaftaran merek di BPOM itu pakai sistem yang baru. Nah untuk estimasi waktunya itu kalau pendaftaran produk secara keseluruhan itu sekitar 3 bulan. Jadi maksimal kita kasih estimasi 3 bulan. Kalau dari sistem dari BPOM sendiri memang beberapa hari kerja gitu ya. Tapi dari kita itu untuk meminimalisir waktu, kita udah mengestimasi agak jauh biar tidak kecewa itu tadi Kak. Biar kalau cepat juga alhamdulillah, kalau agak molor ya memang estimasinya seperti itu segitu gitu kan, 3 bulan. Balik lagi sama sistem yang masih baru itu tadi juga. Iya, sistem yang masih baru itu juga belum prepare sendiri. Dari itu kendala yang dari dalam itu ya, BPOM-nya juga belum prepare gitu kan, belum prepare. Makanya dari perusahaan juga sebenarnya kita sudah maksimal untuk mengupayakan itu ketika produk itu ketika klien itu sudah payment istilahnya seperti itu ya, kita itu mendaftarkannya juga cepat gitu ya. Kita tanggap gitu loh. Maksimal dari kita itu 2 hari lah. 2 hari itu kita udah masukin produk, daftarin produk atau merek itu di sistem. Iya betul. Seperti itu. Kalau untuk syaratnya dari dari BPOM sendiri itu syaratnya kita harus punya kemasan. Sebenarnya gini sih, awalnya itu merek dulu, kita insert merek dulu, mereknya apa, terus produknya yang ingin kita daftarkan itu seperti apa, jenis produknya, lalu ingredientnya, zat aktifnya, klaimnya, seperti itu. Habis itu kan disubmit, itu syaratnya paling yaitu mungkin bisa konsultasi ke R&D dulu apa yang dipinginkan di dalam produk itu. Untuk klaimnya yang pasti lebih ke klaimnya dulu ya Kak.
Soalnya klaim itu nanti yang akan jadi titik tolak ukur produk itu akan lolos atau tidak dari klaim dan ingredientnya yang akan saya daftarkan seperti itu. Oke. Oh, jadi kayak gitu tuh masih perlu untuk lolos atau enggaknya ya, Kak? Iya, nanti mungkin kalau misalnya ada perubahan peraturan itu juga akan membuat produk itu bisa masuk ke produk konfirmasi. Jadi BPOM itu punya sistem untuk mengkonfirmasi produk. Apakah produk ini mungkin ada kesalahan mungkin ada peraturan baru, misal ada batas untuk kayak kasus kemarin itu pengawet itu kan, pengawet itu cuman misalnya dari awalnya dia pengawetnya cuman 1 gram, maksimal 1 gram, terus diturunkan karena banyak kasus kayak kemarin itu kan, misalnya jadi 0,5, sedangkan kita udah memasukkan misalnya pengawetnya sedikit lebih banyak bukan dari batas yang baru. Nah itu nanti mungkin ada konfirmasi dari BPOM untuk memperbaiki. Nah itu ya juga yang akan memakan waktu agak lebih lama dari estimasinya seperti itu. Tapi kalau misalkan nih, kita udah daftarin kan dengan ingredient seperti ini, dari BPOM tuh akan ada penolakan juga nggak? Bisa jadi. Penolakan itu biasanya terkait produk ingredient yang kita miliki itu apa cocok dengan klaimnya. Kalau tidak cocok atau tidak bisa untuk digunakan, misalnya kemarin ada requestan, misal ada menggunakan tawas di daerah kewanitaan, itu tidak bisa karena tawas sendiri itu untuk daerah kewanitaan kan sensitif ya Kak. Betul. Itu bisa membuat iritasi, terus nanti perih gitu kan. Jadi biasanya nanti kalau itu dimasukkan ke BPOM, biasanya itu akan ditolak, bisa jadi kemungkinan untuk ditolak karena bahannya tidak sesuai dengan apa yang akan digunakan. Betul. Diaplikasikannya itu. Jadi tetap harus dengan standar BPOM-nya juga ya Kak? Iya, kita harus itu PR saya harus selalu update dengan peraturan yang mungkin setiap hari saja bisa berubah. Betul. Itu kan. Apalagi permintaan customer sekarang aneh-aneh ya. Ya kan mungkin customer mengikuti perkembangan. Iya betul, karena perkembangan zaman juga ada di pasar. Iya betul. Oke, tadi tuh udah ngebahas mengenai pendaftaran BPOM itu kita harus punya merek dulu. Nah, boleh nggak sih Kak dijelasin apa itu DJKI merek? Merek DJKI merek itu kan untuk memberikan merek kita yang kita ingin daftarkan itu mempunyai kekuatan hukum ya. Jadi ketika merek kita akhirnya beredar, terus ada yang meniru, dan kita punya sertifikat merek yang dari DJKI itu, jadi kita punya kekuatan hukum untuk misalnya mau mengajukan keberatan atau melaporkan ke polisi untuk keberatannya itu. Kita punya kekuatan karena ini loh kita punya bukti kalau kita yang punya sertifikatnya dengan nama merek itu, seperti itu Kak. Kemudian kalau untuk perizinannya sendiri itu gimana sih Kak? Untuk perizinan sendiri itu sebenarnya ada 2 metode. Kalau yang mungkin yang mau mandiri itu bisa pakai UMKM yang bisa dilakukan langsung ke BPOM, ke DJKI-nya. Tapi mungkin sedikit lebih rumit ya karena harus ke DJKI-nya langsung, seperti itu, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Dan itu yang bisa melakukan ya pelaku usahanya sendiri. Kalau dari kita itu kita punya sistem yang lebih cepat, lebih mudah itu dengan online seperti itu. Jadi lebih memudahkan customer juga ya, jadi langsung gitu. Online itu ya makanya enak. Kalau dari kita bisa lewat dari kita kan online bisa lebih cepat dan mudah seperti itu kan, praktis, nggak perlu wira-wiri ke kantor DJKI. Betul, udah ada yang ngurusin, jadi lebih enak ya. Kita beres lah gitu. Iya, terima beres aja gitu. Terus kalau syarat-syarat untuk pendaftaran merek sendiri apa aja sih Kak? Untuk syarat pendaftaran merek yang online lewat perusahaan itu tinggal memberikan KTP, terus harus mempunyai email, nomor telepon, dan yang paling penting adalah logo dan nama. Jadi nanti dari klien atau customer itu harus mempunyai 3 alternatif nama yang mungkin cukup berbeda. Untuk bisa saya cek dulu ke DJKI-nya, cek mereknya dulu. Apakah ada yang sama? Kalau ada yang sama,
karena kita minta 3 alternatif, Betul. jadi kita bisa memilih satu di antara 3. Tapi itu juga bisa saya tolak semua karena mungkin dari 3 alternatif itu ternyata udah semua ada yang mendaftarkan dan gitulah. Nanti mungkin dari kita terus nanti akan menyampaikan ke customer, oh ini 3 merek alternatif yang diajukan ternyata masih belum bisa. Jadi mungkin customer akan kita rekomendasikan untuk mencari nama lain gitu ya. Buka gimana ya, kalau DJKI memang tidak bisa memastikan gitu loh kitanya. Karena gini, kalau DJKI itu kan syaratnya tidak boleh sama, itu bukan secara penulisan saja Kak. Jadi ada pengucapannya kalau sama juga kemungkinan ditolak juga bisa seperti itu. Jadi kita perhatikannya bukan cuma dari penulisan aja gitu, dari itu pengucapan katanya juga. Terus yang penting lagi satu itu adalah logo. Harus ada dari customer itu harus punya logo merek yang akan didaftarkan. Mungkin kalau logo mungkin bingung, itu juga bisa kita yang bantu untuk membuatkan seperti itu. Dan dari logo sendiri itu juga bisa jadi syarat yang agak sedikit rumit ya, karena logo itu kalau mirip juga itu akan kemungkinan agak rumit di DJKI ini juga bisa Pak. Jadi emang serumit itu ya untuk mendaftarkan merek juga. Iya, pendaftaran merek itu karena kan udah bertahun-tahun ya, istilahnya banyak merek yang udah terdaftar di DJKI. Betul. Seperti itu. Jadi kita memang harus pintar-pintar mencari pembeda dari merek-merek yang sudah terdaftar. Iya, betul. Seperti itu. Kalau misal supaya lolos tuh gimana sih Kak syaratnya? Misal kayak dari kriterianya harus gimana gitu? Itu tadi, misalnya mau lolos, kita harus ngecek di webnya DJKI. Bisa itu cek merek aja di Google, keywordnya cek merek DJKI gitu kan. Terus misalnya kita punya merek Aristo gitu kan. Betul. Aristo itu dicek apakah ada nama yang mirip-mirip penulisan dan pengucapannya. Misal pun enggak, biasanya ya itu mungkin bisa lolos. Kalau misal pun ada yang sama, itu juga harus dilihat dari kelas yang didaftarkan yang sudah terdaftar itu. Jadi kan ada beberapa kelas ya merek itu. Nah misalkan ada nih yang udah terdaftar dengan nama Aristo, tapi dia kelas 25 misalnya seperti itu. Sedangkan kelas yang akan kita daftarkan adalah kelas 3. Itu kelas 3 itu kosmetik. Untuk kosmetik itu kelas 3. Itu kemungkinan juga bisa untuk diterima karena beda kelas gitu kan. Meskipun namanya sama tapi beda kelas, itu juga kemungkinan bisa untuk diterima. Seperti itu. Atau enggak, kalau enggak dengan nama kayak gini, misalnya udah banyak nih pakai nama Aristo, kita bisa memberikan pembeda seperti misalnya Aristo by Makmur apa gitu kan. Jadi ada by apa untuk pembeda aja sih Kak. Dan logonya juga harus kita perhatikan juga. Dalam misalnya Aristo itu misalnya kita pakai logo dengan inisial A gitu. Oh, ada berapa banyak yang memiliki logo dengan inisial A gitu. Kalau misal pun ada yang mirip sekali ya, mungkin bisa ditambahin mungkin ditambahi apa bunga, apa daun untuk pembeda aja gitu. Jadi kita ketika pengajuan kita bisa mendeskripsikan logonya seperti apa yang membedakan dengan yang lain. Jadi itu kayak ibarat ciri khas aja lah. Iya. Logo itu memang harus jadi ciri khas. Seperti itu kan. Jadi ya sebenarnya agak rumit juga sih ya, dan ini juga ilmu baru untuk para pelaku usaha yang mau memulai. Jadi tahu nih harus gimana gitu. Kalau untuk pendaftaran merek sendiri itu berapa lama sih Kak? Kalau pendaftaran merek itu, kalau dari kitanya ketika udah payment, pendaftaran itu paling lama itu 3 hari ya, karena ada banyak syarat yang harus dipenuhi untuk input. Tapi setelah ketika sudah didaftar dan sudah di payment, itu dari pihak DJKI-nya itu memberikan waktu maksimal 14 bulan. 14 bulan, seperti itu sih Kak. Itu nanti tetap ada penolakan juga ya Kak? Kalau gini, dari DJKI itu pun ketika saya ke kantor untuk konsultasi, oh ini merek ini apakah bisa atau tidak, dari DJKI itu juga tidak pernah
menjawab, oh 100% saya pastikan ini akan diterima. Oke. Jadi memang yang akan menjadi pertimbangan DJKI ketua ya, bisa atasan DJKI itu adalah ketika kamu memasukkan merek dan merek itu kan masuk ke dalam website yang DJKI tadi. Nah, itu ketika misalnya ada yang keberatan dari merek sebelah, istilahnya gitu, dari merek sebelah, terus dia mengajukan keberatan ke DJKI. Nah, yang bikin ditolak itu adalah keberatan dari merek-merek sebelumnya. Atau merek-merek yang mirip. Kalau dari DJKI itu bisa aja meloloskan gitu loh. Ketika misalnya tidak ada keberatan mungkin bisa lolos Kak, bisa lolos. Tapi ketika ada keberatan dari pihak lain itu bisa membuat merek itu tidak lolos gitu. Tergantung sih alasan mana yang paling kuat. Misal kita memang udah ada pembedanya nih, tapi tetap ada yang mengajukan keberatan. Kita kan juga bisa mengajukan banding ya. Kenapa ini ada keberatan sedangkan dari kita punya ciri khas seperti ini? Itu nanti yang akan jadi pertimbangan DJKI gitu kan. Akhirnya nanti yang menang siapa gitu kan. Jadi dari pihak kita pun dari pihak yang DJKI sendiri pun tidak bisa memastikan 100% apakah merek yang diajukan itu akan lolos Iya, gitu. betul. Seperti itu. Jadi ya balik lagi ke ini ya, sistem lagi ya. Iya, balik ke sistem dan itu merek-merek sebelumnya Iya, apakah betul. ada mengajukan keberatan atau tidak, seperti itu, Kak. Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan dari penonton live kita. Berapa lama sih Kak pendaftaran BPOM sekarang ini? Pendaftaran BPOM itu 3 bulan itu. Untuk estimasi paling lama itu Kak, maksimal ya. Kalau udah payment itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, ketika customer itu sudah payment dari pihak dalam ya, dari pihak Aristo perusahaan sendiri, itu maksimal itu 2 hari kita udah submit ke sistem. Itu baru submit ke sistem ya, itu kita udah maksimal banget itu 2 hari kan. Tapi kadang itu terkendalanya itu banyak. BPOM itu sedang banyak kendala gitu. Websitenya yang error, terus tadi yang saya jelaskan sistem baru yang belum prepare. Betul. Seperti itu. Kalau dari kitanya sih sudah gercep ya, istilahnya udah cepat gitu. Kita cuman tergantung ini BPOM seperti apa gitu kan, banyak maintenance, banyak perbaikan kayak gitu itu yang bikin agak lama dari waktu estimasi kita gitu. Jadi yang paling lama itu ya kita balik lagi ke sistem karena sistemnya emang baru banget dan ya namanya sama-sama bertumbuh bersama. Iya, betul. Dari BPOM sama DJKI itu juga gimana ya, memang tidak bisa, kadang memang tidak bisa memastikan. Kalau saya sendiri misalnya ada yang kita punya waktu 3 bulan itu ya, misalnya udah mendekati kok belum ada tanda-tanda pergerakan istilahnya pendaftaran itu, nanti juga saya itu udah mengusahakan semaksimal mungkin untuk memfollow up BPOM ini gimana, kenapa alasannya terlambat, itu sudah kami usahakan semaksimal mungkin seperti itu. Tinggal kita nunggu sistemnya seperti apa. Sistemnya kembali normal juga ya? Iya, karena memang itu tadi, jadi merilis sistem tapi sistemnya memang belum prepare. Itu pun juga belum ada penyuluhan dari pusat ke daerah-daerah. Jadi kan BPOM itu sekarang tidak hanya di pusat ya, pusat Jakarta atau Semarang. Jadi di setiap daerah itu ada balainya yang lebih dekat. Jadi kita bisa konsultasinya lebih nyaman, lebih gampang, lebih mudah lah seperti itu. Tapi ketika saya konsultasi dan memang jawabannya memang dari daerah pun belum ada sosialisasi terkait sistem baru. Ini sebuah pengetahuan juga ya untuk kita yang masih awam mungkin di perizinan, karena kan pasti banyak banget dari customer yang pengennya tuh cepet gitu. Kak kok belum sih? Aku udah daftar dari seminggu loh, kok belum? Pasti banyak yang kayak gitu ya. Iya, paling itu sih sistem itu memang yang agak lama. Kalau dari kita ya udah cepet kok. Cepet. Nah, kalau untuk pengecekan data produk tuh kita bisa melalui BPOM ya Kak? Oh, bisa banget. Jadi untuk pengecekan merek itu bisa pakai website dari DJKI misal itu searching aja di Google dengan keyword cek merek DJKI. Kalau untuk BPOM itu tadi keywordnya juga sama, cek produk
BPOM seperti itu. Itu nanti akan diarahkan langsung ke websitenya masing-masing. Nah, tinggal nanti di situ itu ada pemilihan searchingnya itu berdasarkan apa, misal berdasarkan nomor notifikasinya atau berdasarkan nama produk atau berdasarkan nama merek. Itu bisa ada beberapa, di searching aja. Kalau misal kan punya produk nih tapi nggak yakin ini bener nggak ya notifikasinya atau perizinannya, bisa cek aja langsung di situ. Dengan keyword yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau misalnya kita udah ngecek, terus kita mau melakukan perubahan data pada BPOM-nya, itu bisa nggak sih Kak? Bisa. Perubahan datanya tergantung apa dulu. Kalau misalnya tentang kemasan itu bisa. Nanti ada biaya tambahan. Kalau misalnya itu perubahan terkait klaim atau klaim atau ingredient itu tidak bisa. Jadi apalagi kalau ingredient yang diubah itu adalah zat aktif. Itu kita harus mendaftarkan ulang. Jadi tidak bisa untuk diperbaiki seperti itu, karena kan beda ingredient gitu kan. Itu klaim dan ingredient itu kan berkaitan erat ya Kak. Kalau bila salah satunya ini berubah, pasti harus berubah semuanya. Kalau cuma perubahan di kemasan, misalnya sebelumnya dia menggunakan botol PAM, terus mau diganti pot, mau upgrade gitu ya? Upgrade, ya. Misal ada tambahan yang sebelumnya cuma 100 mili menjadi, kita punya variasi di 500 mili, ya itu bisa di upgrade, bisa diperbaiki. Tapi kalau untuk klaim dan yang kuncinya itu untuk klaim dan ingredient itu tidak bisa untuk diperbaiki. Dia tuh harus mendaftarkan ulang. Jadi kayak daftar produk baru ya? Iya, daftar produk. Meskipun cuma tambahan kayak niacinamide aja nih Kak, kita mau tambahin nggak bisa ya tetepan? Nggak bisa, karena niacinamide itu yang masuknya zat aktif yang akan mendukung klaimnya itu. Nah kalau untuk pengajuan perubahan data tuh apa aja sih Kak? Ada nggak? Perubahan data sih kalau sebelumnya udah ada data yang masuk ya, misalnya ada perubahannya di ingredient aja ya, paling kita cuman tanya aja ini mau ingredient yang diubah itu apa dan berapa persen, seperti itu. Nanti saya akan mengkaji lagi itu apakah boleh nih dengan ingredient itu dan kadar itu, misalkan karena zat aktif siapa zat aktif, bahkan zat pengawet itu pun ada batasannya. Kalau misalnya permintaannya terlalu tinggi atau terlalu rendah seperti itu nggak bisa. Jadi kita harus kaji dulu ingredientnya benar betul sesuai dengan standarnya BPOM atau enggak, dan klaimnya apakah sesuai dengan zat aktif yang ada di dalam kandungan di dalam produknya. Kalau udah sesuai ya udah kita bisa masukkan ulang. Syaratnya ya udah tinggal itu tadi zat aktifnya dan klaimnya itu kita cek ulang, kalau bisa ya kita daftar ulang dengan nama yang sama. Misal kalau pun ternyata dengan penambahan ini kita mau ganti nama juga nih, misal kemarin cuma whitening body lotion misal gitu, terus sekarang karena ada penambahan zat aktif jadi whitening booster gitu kan bisa ya. Jadi kita cuman butuh apa perubahannya, nanti datanya dikirim ke kita. Seperti itu aja. Akan daftar ulang. Mungkin ada pertanyaan lagi dari penonton live kita hari ini tentang perizinan yang mungkin masih meraba-raba tentang bisnis ini. Nanti perizinannya gimana sih gitu-gitu. Sebenarnya tuh dari CV Arisan Makmur pun kita juga udah membantu banget ya untuk perizinan ini menjadi lebih mudah. Lebih mudah, lebih cepat gitu kan. Sebenarnya dari kita itu udah ada estimasi waktu sendiri. Terkadang memang kendalanya di sistem aja. Perlu ditekankan ya. Iya benar. Karena sistemnya itu memang berubah, bukan hanya sistem sih, peraturan juga itu berubah seiring berjalannya waktu kan, seiring berjalannya produk-produk di pasaran itu semakin banyak. Terus mungkin ada keluhan-keluhan dari customer yang mungkin disaring oleh BPOM, makanya perubahan peraturan itu memang cepat gitu kan. Jadi saya pun juga harus selalu update. Betul. Mungkin kita mau spill dikit nih. Sebenarnya tuh di CV Aristo Makmur pun kita tuh ada beberapa promo yang dimana itu tuh sudah include sama BPOM.
plus kita udah dapat 300 pitches. Nah, mungkin kita untuk pembahasan itu kita bisa di next episode sama tim marketing kita. Jadi tunggu aja ya. Ya, karena yang tahu biayanya marketing. Iya, betul. Kemudian ada pertanyaan lagi nih ya. Tips untuk pelaku usaha baru yang ingin jadi brand owner itu gimana sih, Kak? Kayak mungkin kakaknya tuh siapin dulu nih mereknya atau gimana gitu. Yang pasti itu sih, kalau aku tips dari saya ya, itu kalau mau jadi pelaku usaha itu harus jelas dulu produk yang ingin dipasarkan gitu kan. Dia inginnya produk seperti apa. Misal pingin untuk whitening ya, berarti harus searching dulu nih whiteningnya yang seperti apa, apakah yang booster atau yang whitening untuk mencerahkan aja atau untuk melembabkan kayak gitu kan. Lotion itu kan ada beberapa macam yang tujuannya klaimnya itu apa dulu gitu kan. Terus kita kan mau jadi brand owner, kita melihat pasaran dulu. Betul. Kan pasaran ya udah itu apa produknya seperti apa, nanti habis itu kita memikirkan mereknya terus kemasannya seperti apa yang diinginkan. Mungkin kalau ada satu brand yang ingin kita jadi inspirasi lah istilahnya gitu, itu bisa diajukan ke kita kan. Oh, ternyata permintaan customer itu seperti ini, oh di pasaran sedang hype-nya seperti ini, oh aku juga ingin bikin produk seperti ini gitu kan. Jadi ketika produk itu keluar, itu tidak salah sasaran aja gitu. Betul. Kan harus disiapkan dulu dia estimasi biaya yang ingin diberikan dalam satu produk itu berapa kan gitu kan, apa pasarannya apakah untuk menengah ke bawah atau menengah ke atas, itu kan harus tahu dulu, harus tahu gitu. Target pasarnya itu kemana gitu ya, target pasarnya kemana, produknya yang akan kita produk yang kita pasarkan seperti apa, itu harus tahu dulu. Jadi tujuannya untuk membuat produk itu seperti apa itu harus tahu dulu. Jadi ketika sudah masuk ke kita tuh lebih mudah dan lebih cepat gitu loh. Oh, ternyata maunya seperti ini gitu kan. Iya, betul. Apalagi sekarang tuh banyak banget ini ya, usaha-usaha skincare yang baru gitu loh. Ya, jadi kita juga harus tahu nih, kita harus bisa menjadi pembeda lah. Misalnya mungkin yang hype seperti ini, kita bisa meniru itu. Maksudnya emang inspirasinya seperti itu bisa, tapi dari kita juga harus ada pembeda nih, biar kita sebagai brand owner itu bisa memasarkannya lebih tinggi gitu. Bisa itu dari yang hype sebelumnya itu. Jadi kayak intinya kita melihat tapi juga kita lebih upgrade lagi gitu. Betul, harus di-upgrade. Jadi harus ada pembeda. Kalau sama aja gitu. Benar. Nah, kalau misalnya Kak tentang pengurusan BPOM lagi nih kita. Misal aku ngurusnya di BPOM ini tuh di tempat lain. Tapi aku tetap bikin produknya di Aristo, itu bisa nggak sih, Kak? Nggak bisa. Tujuannya perusahaan itu mendaftarkan BPOM karena kan kita udah punya sertifikat CPKP ya, Kak. Jadi untuk cara pembuatan yang baik itu kita kan dipantau oleh BPOM. Nah, ketika produk itu bukan kita yang produksi, terus gimana mantaunya? Seperti itu kan. Kan dari kita punya standar yang harus dijalankan gitu kan, harus dipenuhi. Kalau cuman daftar merek aja terus produksi sendiri itu namanya ilegal ya. Ilegal. Kita kan nggak tahu nih benar nggak sesuai standar yang ada. Betul. Gitu kan. Bisa aja dia memproduksi di luar dengan standar yang berbeda. Misalnya dia menambahkan merkuri, misalnya zat berbahaya. Kita kan nggak pernah tahu lah. Sedangkan merek itu terdaftar di kita. Betul. Kan nanti perusahaan yang akan menerima risiko. Jadi itu ilegal sekali ya, nggak mungkin kita perbolehkan. Kalau ingin mendaftarkan produk di sini ya produksinya harus di sini dengan standar BPOM dan standar keamanan dari kita perusahaan sendiri seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Udah nggak ada ya? Oke, terima kasih untuk Kak Alifa untuk waktunya dan pengetahuan baru. Mungkin cukup sekian dari kita. Sampai ketemu di next podcast berikutnya. Audio Jungle.